Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Agustiana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Teori-Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Rahendi. 7 prinsip komunikasi menurut Craig dapat diartikan sebagai dasar pemikiran yang memiliki kesamaan, yang mana dari kesamaan tersebut dibuatlah sebuah pengelompokan. Lalu dari 7 tradisi komunikasi tersebut, yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada semiotika, yang ketiga ada sibernetika, yang keempat ada kritis, yang kelima ada retorika, yang keenam ada sosiokultural, dan yang ketujuh ada sosiopsikologi. Yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi itu berfokus pada persepsi, pemahaman, dan pengalaman pribadi. Jadi tradisi ini itu membantu kita untuk memahami kalau misalnya suatu pemahaman itu sifatnya subjektif. Yang kedua ada semiotika. Semiotika itu berfokus pada cara manusia memberikan makna melalui tanda seperti simbol, gestur, gambar, atau yang lainnya. Yang ketiga ada sibernetika. Tradisi ini mengacu pada pendekatan yang melibatkan pertukaran informasi antara entitas. Juga di dalam komunikasi tersebut ada feedback di dalamnya. Seperti itu. Yang keempat ada retorika. Tradisi ini berfokus pada penyampaian pesan yang tersusun, yang disampaikan secara efektif, juga dapat mempengaruhi dan meyakinkan audiensnya, seperti itu. Yang kelima ada tradisi kritis. Tradisi ini mengacu pada pendekatan antara komunikasi, kekuasaan, dan struktur sosial dengan cara yang kritis dan analisis. Dan yang keenam ada sosiokultural. Jadi tradisi sosiokultural ini tidak terlepas dari konteks sosial budaya. Lalu pada praktiknya juga tidak terlepas dari norma, nilai-nilai, dan sistem sosial yang ada. Yang terakhir ada sosiopsikologi. Sosiopsikologi ini mengakui kalau misalnya komunikasi itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tapi juga oleh faktor psikologis seperti persepsi, sikap, dan motivasi individu. Tentu saja, 7 tradisi ini sangat berhubungan dengan teori-teori komunikasi, seperti pada tradisi retorika yang berhubungan dengan teori persuasi, teori argumentasi, teori dan lain sebagainya. Lalu pada tradisi kritis berhubungan dengan critical media theory, pada tradisi sibernetika berhubungan dengan feedback theory, juga pada tradisi sosiokultural dengan communication accommodation theory, dan lain sebagainya. Yang pertama ada teori agenda setting. Jadi dalam teori agenda setting ini menyatakan bahwasanya media massa itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik. Jadi media massa itu melakukannya untuk memberi perhatian yang lebih kepada beberapa isu daripada berita yang lain. Contohnya, di dalam berita misalnya ada diberitakan ada 7 titik di Jawa Barat. Contohnya di dalam berita misalnya diberitakan ada pembunuhan yang terjadi di 7 titik di Jawa Barat, di kota A, B, C, D, dan sebagainya misalnya. Nah, si masyarakat yang menonton berita tersebut menjadi takut karena adanya berita tersebut. Bahkan ya walaupun sebenarnya berita itu belum diketahui benar atau tidaknya. Nah, yang kedua ada teori media kritis. Jadi teori media kritis itu berpendapat bahwasanya media massa itu tidak objektif dan netral, melainkan bias dan memiliki agenda tertentu. Media massa seringkali mewakili kepentingan pemiliknya atau kelas sosial tertentu. Jadi kalau misalnya di teori media kritis ini,
si yang melihat berita atau ya contoh dari teori media kritis ini, misalnya kita sedang menonton berita. Nah, di sana diberitakan ditemukan seorang mayat di pinggir jalan tol yang diduga korban kecelakaan. Nah, di sana kita nggak langsung percaya kalau misalnya dia itu korban kecelakaan, bisa jadi kan dia itu korban pembunuhan atau emang sengaja dibuang di situ atau seperti apa gitu ya. Jadi dilakukan dulu analisis yang lebih dalam gitu. Nggak langsung percaya sama beritanya, seperti itu. Pada konteks komunikasi, merujuk pada situasi atau latar belakang di mana komunikasi itu terjadi. Nah, dalam konteks komunikasi ini mencangkup beberapa faktor, seperti faktor situasi sosial, apakah situasinya formal atau informal, lalu pada faktor budaya apa yang dianut oleh komunikatornya, lalu pada pesan. Jadi apa pesan dari komunikasi tersebut, lalu tujuan dari komunikasi tersebutnya apa gitu. Tentunya konteks komunikasi ini sangat berhubungan dengan teori-teori dalam komunikasi. Salah satunya pada teori komunikasi massa. Jadi dalam teori komunikasi massa ini, konteks komunikasinya dapat mempengaruhi bagaimana media massa memilih berita untuk diliput. Lalu bagaimana cara berita yang didapat itu bisa berkualitas dan diterima oleh masyarakat, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ya begini adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.